Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, wabarakatuh. adik yang saya banggakan. Hari ini ketemu lagi kita dengan acara Vikon Guru untuk Belajar Negeri. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu semangat untuk belajar. Hari ini kita belajar bersama dengan Ibu Sri Handayani. Beliau mengajar di SMP Negeri 1 Parang. Tempat tanggal lahir beliau 3 Agustus 1980. Matel yang diampu bimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Oh ya, hari ini kita akan belajar tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada komputer. Kepada Ibu Sri Handayani, dipersilakan untuk memulai pelajaran hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Suryani atas waktunya memberikan kesempatan kepada saya. Selamat bergabung para siswa se-Nusantara. Terima kasih sudah join. Selamat bergabung ya, join pada Vikon Gumun pada pagi hari ini. Selamat bergabung Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Alhamdulillah, pada guru mengajar untuk Nusantara atau Gumun yang diselenggarakan oleh Aksi Asosiasi Guru Sejarah Indonesia dan bekerjasama dengan Samisono satu minggu satu inovasi. Kali ini dalam belajar di rumah, anak-anak tetap semangat ya. Meskipun banyak tugas, kemudian berita-berita yang sangat menyedihkan, semoga kita bisa terhindar dari semuanya itu kesehatan. Materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 pada komputer. Yang kita bahas nanti adalah pengertian apa sih K3 itu, kemudian gangguan-gangguan apa yang terjadi jika kita tidak menerapkan K3 pada komputer, kemudian posisi tubuh yang benar bagaimana saat kita menggunakan komputer, kemudian bagaimana mengatur tata letak komputer sesuai dengan K3. Langsung mulai ya anak-anak, juga Bapak Ibu guru pendamping. Di sini untuk pengertian kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Di sini pekerja dalam menggunakan komputer adalah sebagai user dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian dalam bentuk potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Sebelum melakukan kerja, user itu sudah melakukan langkah-langkah atau bagaimana cara melakukan dengan baik. Bila semua bahaya telah dikendalikan, jadi sebelumnya sudah di-prepare, maka akan memenuhi batas standar aman. Jadi untuk kecelakaan diminimalisir. Nah, dengan itu maka akan memberikan kontribusi terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan pekerjaan akan berjalan baik. Gitu. Sudah jelas ya anak ya. Jadi intinya bekerja kita peralatan untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Nah,
Setelah mengetahui tanggal ketiga, sekarang apa yang terjadi? Maaf. Nah, di sini kita ingin tahu gangguan apa itu. Di sini akan terjadi gangguan pada otot. Ya, biasanya ini terjadi karena terlalu lama dalam bekerja tidak memenuhi kriteria dari K3. Kemudian ada sendi, jadi persendian ini juga terganggu. Ini biasanya terjadi sendi sama dengan otot tadi karena terlalu lama penggunaan dan tidak memenuhi K3. Kemudian ada keluhan visual. Nah, sekarang anak-anak kan tugas nih di rumah tetap ada tugas, tetap belajar. Nah, biasanya dalam mencari materi atau mencari informasi kalian browsing ya. Dalam penggunaan HP pun ataupun laptop, komputer itu itu juga harus diperhatikan. Untuk keluhan visual ini bisa terjadi mata merah, mata kering, lelah, dan seterusnya. Banyak sekali keluhan. Kemudian organ tubuh ini berarti seluruh tubuh, bisa kepalanya pusing, mungkin leher, punggung, pinggang, kaki juga bisa. Jadi seluruh tubuh ada aturan sesuai dengan tadi. Kita lanjutkan. Posisi imam telunggen barang bener ora posisi tubuh yang benar. Ora percaya temen aku. Apa saja yang diperhatikan pada posisi tubuh saat menggunakan komputer? Jadi pada saat kita menggunakan komputer, karena situasi. Ya, jangan asal-asalan. Yang penting saya duduk mengerjakan tugas. Halo? Masih bisa mendengar suara saya? Masih, silakan. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita jangan asal-asalan ya. Yang penting saya ngetik, tugas saya selesai. Nah, kalau kita sudah di depan komputer itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu kita tidak terasa. Karena kita terpaku pada tugas kita harus selesai. Nah, pada saat itu kita harus tetap ingat. Di sini akan kita bahas bagaimana posisi duduk yang benar itu. Kita lihat dulu bagaimana posisi yang benar. Nah, di sini coba diperhatikan. Di sini ada 3 gambar. Gambar pertama itu posisi duduk yang salah. Kenapa kok salah? Nah, di sini bisa dilihat pandangan matanya saja sudah tidak sejajar dengan layar. Kemudian posisi punggung juga tidak tegak di sini. Kemudian posisi lengan dan pergelangan ini juga tidak datar. Posisi kaki juga tidak rileks. Jadi posisi kaki tidak rileks ini. Nah, kalau kita terlalu lama dalam posisi seperti ini, pasti nanti ada keluhan. Nah, di sini ada di leher mungkin karena terlalu lama tadi membungkuk. Di punggung, kalian pasti juga pernah mengalami seperti ini. Kemudian bisa di pinggang, karena kan ini menekan ya, menahan ya. Kemudian kaki tadi tidak rileks. Nah, bagaimana posisi duduk yang benar? Posisi duduk yang benar sejajar, jadi lurus. Pandangan sejajar dengan layar komputer. Sikunya juga datar ya, jadi ini santai, rileks. Kalau seperti ini kan menahan juga, tidak rileks. Kalau ini rileks, diletakkan, disandarkan di sini di meja. Kemudian posisi punggung juga tegak, kaki juga menempel di lantai. Posisinya bagaimana? Posisinya juga harus lurus ya, harus tegak. Kemudian pandangan mata juga sejajar di sini, lurus.
Kemudian lurusnya juga tidak lurus, ini ada aturannya berapa derajat gitu ya. Kemudian lengannya juga itu ya, paling tidak kalian ingat-ingat posisinya harus tegak. Ini sebenarnya posisi tegak ini tidak harus pada saat menggunakan komputer saja ya anak-anak ya. Ini posisi tegak ini harus memang sewaktu-waktu kita memang harus posisi seperti ini. Kalau posisi tegak itu tidak mudah capek. Bagaimana untuk posisi kepala dan leher itu harusnya bagaimana? Nah, di sini posisi kepala dan leher harus tegak dengan wajah menghadap langsung ke layar monitor. Di sini ada jaraknya bisa 40 sampai 75 cm. Sudah seperti ini kalian dalam menggunakan komputer, jaraknya sudah dikira-kira. Jadi jangan terlalu dekat. Kalau terlalu jauh mesti nggak bisa ya. Nah, jangan terlalu dekat. Kemudian leher tidak boleh membungkuk atau mengadah ya. Jadi leher itu juga harus, karena kalau kepala kita sudah posisi lurus, otomatis leher juga mengikuti ya. Ini memang tidak terasa anak-anak, kalau 1 jam 2 jam saya tadi sudah bilang. Nah, ini ada tips bagaimana bagaimana menjaga mata dari radiasi komputer ini. Di sini coba kita kupas. Tips menjaga mata dari radiasi komputer. Yang pertama, kalian bisa memasang filter. Tapi sekarang untuk layar sekarang sudah modern ya, yang LED dan lain sebagainya sudah ada filternya secara bawaan dari pabriknya. Menjaga jarak mata antara jarak mata dengan komputer itu minimal 30 cm. Kalau kalian punya penggaris, itu dipasang penggarisnya antara monitor dan kalian. Ya, paling tidak 30 minimal, paling minimal. Kemudian ini kalau di sini memilih monitor ini sekarang sudah sama semua ya, semua LED, ada yang LCD, yang monitor CRT itu sudah tidak ada. Kemudian usahakan monitor sejajar dengan mata kita, jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Kemudian pencahayaan. Nah, di sini untuk pencahayaan itu kalau bisa dari layar komputer, cahaya di ruangan itu harus lebih terang dari cahaya komputer. Ini sama dengan kalian kalau menggunakan HP. Penggunaan HP jangan lupa di HP dengan lampu di luar itu harus lebih dominan cahaya yang di ruangan, gitu ya. Nah, kemudian usahakan setiap 20 menit sekali kita alihkan pandangan dari layar monitor. Ini memang sulit ya anak-anak ya, 20 menit. Yang penting kita merasa capek, kita kurang nyaman, kita istirahat dulu. Itu jangan lupa. Kemudian bisa melihat pemandangan di luar dulu ya. Jadi otot-otot mata ini tidak tegang. Kemudian jangan lupa ini. Biasanya kita memang kendala kita kalau baterainya habis selalu kita cas ya. Nah, itu tidak boleh karena memang pada saat cas kita gunakan itu ketajamannya atau radiasinya lebih. Ini memang bisa disiasati dengan mengurangi kecerahan warna dari layar ya. Jadi ini harus diperhatikan benar-benar, ini untuk menjaga mata kalian, menjaga kondisi tubuh juga, karena radiasi komputer kalau terlalu lama memang membuat tubuh cepat lelah. Ya, gitu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini kita lihat posisi lengan. Tadi kan sudah kepala, leher, sekarang lengan. Lengannya itu bagaimana harusnya? Posisi lengan itu membentuk sudut 90 derajat. Ya, tidak usah kita derajati ya, kita tidak usah kita ukur ya, kira-kira saja ya. Pokoknya tegak ya. Kalau posisi tubuh tegak, insya Allah tangan juga akan mengikuti 90 derajat. Kemudian posisi lengan yang baik itu berada di samping badan dan dapat mengetik
menggunakan mouse yang nyaman. Kemudian posisi pergelangan tangan, jemari tangan itu bagaimana? Nah, di sini diperhatikan pada gambar A, ini posisi pergelangan tangan yang benar pada saat mengetik. Kalau melengkung, ini kan bisa terjadi rasa nyeri. Jadi nyeri di pergelangan tangan. Kalau terlalu lama penggunaan akan seperti itu. Dan juga harus kondisinya santai, harus rileks, karena kalau tidak rileks akan terjadi, biasanya kita akan terkena radang sendi ya, atau disebut dengan repetitive strain injury. Ini adalah nyeri pada pergelangan tangan. Terus bagaimana kalau kita terasa nyeri, aduh kok capek ya, kok sakit ya. Nah, itu kita bisa melakukan peregangan di sini. Yang pertama kita bisa menekan dengan pergelangan tangan kita ke atas, ke bawah. Terus yang nomor 2, menggeser ini. Jadi telapak tangan kita diletakkan di meja, kemudian digeser ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu ya. Kemudian gerakan yang ketiga, kita bisa meregangkan jemari kita regangkan, terus kita tutup lagi, kita regangkan sampai terasa otot-otot ini bekerja ya, ketarik gitu ya. Kemudian yang keempat, itu menekan telapak tangan ke atas ke bawah. Berikutnya gerakan yang kelima, ini dengan mengepal jemari, kemudian dibuka kembali, ditekuk, kemudian ke atas lagi, ditekuk ke atas gitu ya. Bisa terlihat di gambar ini. Yang keenam, ini bisa kita menggenggam benda atau bola, kita genggam. Kemudian gerakan yang ketujuh, dari bola tadi kita bisa gerakkan dengan maju dan mundur. Jadi tangannya dibuka menghadap ke atas, kemudian digeser maju dan mundur. Gerakan yang ke-8, dibalik tangannya dengan memegang benda atau bola tadi, sama gerakannya maju dan mundur. Coba nanti dipraktekkan ya kalau pas capek. Tapi kalau yang sering menggunakan HP, berarti harus istirahat ini ya, jemari jempolnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak, juga Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara. Kita bagian terakhir, bagaimana posisi kaki? Kaki di sini, kaki harus dapat diletakkan di lantai. Kalau tidak ada lantai, ada sandaran, berarti kita letakkan di sandaran, dan semua tapak kaki kita menyentuh lantai atau sandaran tersebut. Jadi harus tidak boleh tumitnya ditekan atau bagian ujung kakinya ditekan, tidak boleh. Dan kaki membentuk 90 derajat ya, ini membentuk 90 derajat. Ini otomatis jika kita duduknya tegak, otomatis nanti 90 derajat gitu ya. Bagaimana kalau kita capek? Ini ada gerakan agar kita lebih rileks. Kita bisa mengangkat tubuh kita, sekaligus kakinya juga terangkat. Kemudian kita bisa menghilangkan kaki, bisa ke kanan ke kiri, gantian kaki kanan kaki kiri. Kemudian ini juga bisa kita lakukan dengan mengangkat kaki lurus, kemudian diturunkan kembali. Begitu juga kaki kanan kiri bergantian. Ini memang gerakan-gerakan kecil tapi sangat bermanfaat. Kemudian, nah, anak-anak, kita sudah membahas tadi tentang bagaimana posisi tubuh yang benar sesuai dengan K3. Nah, sekarang selain user, alatnya, jadi alat yang kita gunakan, komputernya, itu juga harus ada aturannya. Jadi ada
bagaimana tata letak komputer sesuai dengan K3 itu. Nah, di sini ada bagian-bagian komputer ya di sini ya. Bagian-bagian komputer itu ada monitor, keyboard, mouse, CPU atau Central Processing Unit, pengkabelan itu pasti ya. Bagaimana untuk monitor? Nah, monitor itu diletakkan diletakkan sesuai dengan aturan ya. Letakkan monitor sedemikian rupa sehingga dapat meminimalisir pantulan cahaya dari sumber cahaya lain. Jadi tetap pencahayaan juga ya. Jadi lampu ruangan dengan radiasi atau layar monitor itu juga harus disesuaikan. Harus lebih terang dari lampu ruangan. Nah, usahakan agar jarak pandang antara monitor tadi sudah dibahas ya, 50 sampai 60, ada yang 30 minimal. Banyak ini sesuai dikira-kira sendiri aja, yang penting jangan terlalu dekat. Itu ya. Terus ini, perhatikan posisi monitor. Posisi monitor itu agak lebih rendah dari mata. Jadi jangan di atas pandangan mata kita. Jadi kalau bisa di bawah pandangan mata kita. Jadi antara 10 sampai 23 di bawah mata kita. Nah, kalau terlalu tinggi nanti ototnya juga bekerja terlalu keras, otot matanya. Gitu ya. Kita lanjut lagi di keyboard. Nah, di keyboard ini juga ada, letakkan keyboard tepat di tengah-tengah user. Ini paling safety, paling aman ya. Kalau diletakkan di kanan dan kiri kita juga tidak nyaman dalam ngetiknya ya anak-anak ya. Nah, bentar, maaf. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan keyboard yang tidak benar dapat menyebabkan nyeri pada otot dan tulang, otomatis ya. Jadi kalau posisi keyboardnya tidak benar, otomatis pergelangan atau lengan kita itu akan terjadi gangguan. Tadi nyeri otot dan sendi tadi. Kemudian meskipun di luaran sana pabrik-pabrik besar itu menciptakan keyboard yang sudah nyaman ngetiknya, tapi kalau terlalu lama tetap tidak baik. Semua ada aturannya. Jadi jangan terlalu lama. Kalau sekiranya tangan sudah capek, berarti harus istirahat dulu. Itu ya. Kemudian mouse. Otomatis sebelah kanan. Kalau sebelah kiri di Indonesia kebanyakan familiarnya kanan ya. Kalau di luar kurang tahu, saya kan banyak yang sebelah kiri. Letakkan di sebelah kanan keyboard ya. Jangan diletakkan di atas, jauh dari sini, mungkin harus datar. Jadi antara monitor dengan antara keyboard dan mouse itu harus sejajar, harus lurus. Jangan mouse-nya diletakkan di buku atas gitu, monitor keyboardnya di bawah. Jadi harus lurus ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana CPU itu diletakkan di mana? Paling bagus diletakkan di mana? CPU ini berhubungan dengan listrik ya, karena berhubungan dengan listrik. Makanya harus diletakkan yang aman. Bagian dari perangkat komputer ini tidak boleh langsung bersentuhan dengan tangan, apalagi tangan basah. Jadi karena mengandung listrik, tidak boleh disentuh dengan tangan basah. Kemudian biasanya CPU itu diletakkan di bawah, ya, diletakkan di bawah meja, biasanya sejajar dengan kaki ya. Itu. Baik, kita lanjutkan. Terakhir, ini kabel. Kalau komputer mesti banyak kabel ya. Bagaimana kabelnya ini?
kabel ini harus diperhatikan kondisi kabelnya. Jadi jangan sudah puluhan tahun kabelnya yaitu itu saja, itu harus dicek. Apakah kabel itu ada kerusakan fisik, misalkan ada terkelupas, kemudian ada yang karatan, mungkin ada yang sudah lama akhirnya sudah tidak maksimal lagi dalam digunakan. Karena kalau kabelnya ini tidak baik, kondisinya tidak baik, bisa terjadi konsleting listrik ya. Nah, dari konslet bisa terjadi kebakaran, kita bisa tersengat listrik juga. Itu ya anak-anak ya. Terus untuk ini sudah mungkin ada materi hari ini sekian. Ibu Suryani, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Ya, terima kasih Ibu Sri Handayani. Kepada adik-adikku sekalian di seluruh Nusantara, siapa tahu ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Boleh juga Bapak Ibu yang sekiranya mau bertanya, dipersilahkan. Mengisi absennya ya Bu ya. Iya, jangan lupa isi absen. Jadi ternyata posisi badan, posisi anggota tubuh itu berpengaruh sekali ya untuk kesehatan kalau menghadapi laptop dan semacamnya. Bagaimana posisi tangan, bagaimana posisi kepala, posisi jari, posisi kaki, posisi lengan, semua diperhitungkan. Selain posisi tubuh juga ada kondisi ruangan, kondisi alat-alatnya, PC-nya, laptopnya, kabelnya, kita harus perhatikan itu. Oke, adik-adik sekalian, pelajaran ini sangat penting sekali. Jadi seandainya adik-adik sekalian kurang paham atau kurang mengerti, silakan untuk bertanya. Dibuka saja mic-nya, diaktifkan saja mic-nya. Silakan. Dengan siapa ini? Ini. Atau ada di kolom chat? Ya, silakan bertanya anak-anak atau mungkin Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Silakan Bapak Yoga Tri. Jika mau bertanya. Ada di kolom chat Bu pertanyaannya. Oh, ada di kolom chat Bu Suryani. Ada di kolom chat. Ini dari Tasya Sila. Ya. Itu mau bertanya bagaimana cara penggunaan HP biar tersehat. Monggo Ibu. Ya, mohon diulangi lagi Bu. Diulangi lagi pertanyaannya. Oh, ini. Pertanyaannya tadi, bagaimana tata cara menggunakan HP biar tetap sehat? Oh, gitu ya. Silakan Bu Handayani. Ya, terima kasih Tasya. Ya, meskipun di sini yang dibahas komputer, anak-anak sekarang yang digunakan adalah smartphone, handphone ya. Ini tolong untuk anak-anak dalam penggunaan HP tetap yang pertama yang diperhatikan itu pencahayaan. Ya, jangan sampai di ruang gelap kalian membuka HP ataupun pokoknya ruangannya harus lebih terang dari sama dengan ini tadi HP-nya, layar HP dan ruangan itu harus lebih cerah lampu di ruangan. Kemudian jangan sering-sering menggunakan HP dengan posisi tidur. Karena kenapa? Kalau posisi tidur kita membuka layar HP, kita menggunakan HP, otomatis otot yang ada di mata ini bekerjanya lebih keras. Kalau lebih keras itu nanti akan cepat lelah ya. Terus apalagi HP ya, HP kalau kalian sudah lama mungkin 2 jam tidak terasa ya. Nah itu nanti
akan terus-menerus berlanjut jangka panjang, itu akan apa? Akan terkena penyakit mata, entah itu nanti matanya lelah harus menggunakan kacamata dan tidak tahu yang lain, ada mata kering dan lain sebagainya. Gitu ya, tolong diperhatikan waktu penggunaan juga. Jangan sampai lebih dari 2 jam. 1 jam saja sudah capek ya sebenarnya ya, tapi kalau anak-anak sekarang 2 jam itu mungkin tidak terasa. Itu tolong diperhatikan waktu dan juga cahaya, posisi duduk juga. Begitu Tasya. Terima kasih Bu Sri Handayani. Bagaimana ada tanggapan dari adik Tasya? Oh, sudah katanya. Iya, Ibu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Tasya. Ada lagi adik-adik sekalian yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, memang kita kadang tidak memperhatikan ya, ini hal-hal kecil sebenarnya ya Bu ya, juga anak-anak yang lain, ini hal-hal kecil tapi efeknya besar, efeknya ke tubuh kita, di kesehatan kita, itu pasti. Itu ya, tolong diingat-ingat. Silahkan yang mau bertanya Bu Suryani, mungkin ada lagi. Ya, silahkan. Ini mic-nya ada yang aktif, Yulia Indrawati. Silakan Adik Yulia Indrawati, kalau mau bertanya dipersilakan. Halo. Oh, enggak ya. Oke, kalau sudah ada yang bertanya, ini mewakili dari saya, Ibu. Ya. Saya sendiri bertanya, bagaimana kondisi rileks yang tadi Ibu ajarkan tadi? Ya, posisi rileks. Iya. Ya, bagaimana posisi rileks? Rileks itu tidak ada penilaiannya bagaimana ya Ibu ya. Itu yang bisa merasakan kita. Jadi kita santai, ototnya tidak tegang. Kadang kalau kita mengerjakan sesuatu yang harus selesai dengan waktu yang sedikit, itu kan kita memaksakan diri dengan kondisi kita, mungkin dengan posisi tubuh yang tidak sesuai tadi, karena sudah tidak mempedulikan itu lagi. Jadi yang bisa mengetahui kita rileksnya bagaimana, otot-ototnya, pokoknya tidak boleh dipaksakan. Begitu Ibu. Terima kasih Ibu Sri Handayani. Yang lain, adik-adik sekalian, masih ada yang mau bertanya, dipersilakan. Waktunya masih ya Bu ya? Waktunya masih 15 menit lagi. Silakan, adik-adik, Ibu, ada yang mau dijelaskan kembali? Oh iya, tadi yang belum saya jelaskan tentang pengkabelan ini juga penting ya. Jadi dalam memasang kabel jangan tidak teratur. Itu kalau bisa biasanya kan kita hanya di tancap gitu aja ya. Itu tolong diatur biar rapi. Nah, jadi kalau rapi, dan juga jangan lupa sering dibersihkan dari debu-debu, terutama yang CPU tadi. Jadi kalau terkena debu itu juga akan pengaruh dengan kinerjanya karena kotor ya. Itu harus sering-sering dibersihkan juga. Dan untuk kondisi kabel itu juga harus sering dicek ya. Kadang kita teledor, kalau belum terjadi sesuatu kita tidak akan ngecek. Nah, itu harus dicek. Kemudian pengalaman yang sering itu ya ini penggunaan monitor. Dalam penggunaan monitor pencahayaannya harus diatur juga. Jangan terlalu terang dan juga jangan terlalu redup. Disesuaikan dengan
mata kita itu menangkapnya yang paling enjoy, yang paling enak seberapa, itu tolong diatur. Jangan saya suka yang terang. Nah, terang itu nanti otot mata kita akan bekerja lebih keras. Itu. Mungkin ada yang lain, ada pertanyaan yang lain Ibu Suryani? Atau mungkin sudah jelas ya Bu ya, karena ini secara tidak langsung kita sudah sering menggunakan ini, otomatis sudah bisa membayangkan oh ya gitu ya. Jadi sudah tahu. Dan pesan saya untuk anak-anak, tolong ini diingat-ingat, jangan nanti pada saat menggunakan HP sama laptop juga komputer kita lupa karena dengan tugas yang harus selesai tadi. Ya, begitu kira-kira Ibu Suryani. Iya. Nggak ada lagi yang bertanya, adik-adik. Kalau tidak ada yang bertanya, saya beri kesempatan kepada Ibu Trihandayani untuk menyimpulkan materi hari ini. Dipersilakan Ibu. Iya, baik. Anak-anakku seluruh Nusantara yang hadir pada Vikon pagi hari ini, semoga materi yang kita pelajari hari ini nantinya bermanfaat, kemudian bisa dipraktekkan di lapangan juga pada saat kalian menggunakan perangkat elektronik yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ini hal kecil tapi harus selalu dipraktekkan, diterapkan pada saat kita menggunakan komputer. Itu saja dari saya, Ibu Suryani. Terima kasih untuk kesempatannya. Kepada Ibu Moderator, waktu saya kembalikan. Terima kasih Ibu Sri Handayani. Terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, untuk kami, untuk adik-adik sekalian di seluruh penjuru Nusantara. Demikian tadi hal-hal kecil tapi sangat berarti buat kita semua, yang sangat penting untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau itu lengah, nggak bisa diterapkan, maka itu akan berakibat fatal untuk kesehatan kita semua. Terima kasih atas kehadirannya adik-adik semua. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Saya ucapkan, saya memohon maaf atas segala kesalahan, atas segala khilafan. Kalau ada khilaf kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.